Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang dua modul yang sangat fenomenal akhir-akhir ini, yaitu dua modul relay yang biasa digunakan di sensor bilik ya, bilik disinfektan. Ini ada dua modul yang sebelumnya sudah pernah saya post di video sebelumnya, yang di tutorial untuk pembuatan bilik disinfektan otomatis. Jadi kita kasih nama ini modul A, ini modul B. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, serta bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita buka dulu di modul A ini isinya apa. Nah, di modul A ini adalah tipe XY018, yaitu modul timer yang bisa di-trigger dengan bentuk yang minimalis seperti ini ya. Jadi ini yang paling simpel dan sederhana. Terus di modul B, kita ada modul HW namanya. Jadi modul timer juga, cuman untuk setting timernya ini ada display 7 segmentnya. Jadi berbeda dengan modul A. Kalau modul A tidak ada displaynya, modul B ada displaynya. Nah, sebagai kelengkapannya saya juga sudah nyiapkan adaptor 12 volt beserta konektor female-nya. Jadi nanti tinggal kita tancepin ke dua modul ini secara gantian. Oke, langsung saja kita singkirkan dulu yang modul yang belum kepake. Nah, modul XY018. Modul ini mempunyai tegangan kerja antara 5 sampai 30 volt. Jadi teman-teman bisa menggunakan adaptor 12 volt untuk mengaktifkan ini, atau bisa menggunakan konektor USB micro 5 volt di sini. Jadi bisa pakai adaptor dengan nyolder di dua terminal pin ini, atau menggunakan micro USB. Terus untuk trigger ini ada dua trigger, yaitu bisa menggunakan triggernya tombol ini atau button, atau dengan konektor yang tulisannya trig di sini, yang paling ujung trig. Dan modul XY018 ini merupakan modul active low. Jadi untuk mengaktifkan modul ini harus menggunakan atau harus dengan tegangan 0 volt atau GND. Jadi modul ini aktif jika trigger mendapat tegangan 0 volt atau ground. Sedangkan untuk setting timernya ini menggunakan ini ya, potensiometer. Jadi kita pakai obeng minus, terus kita puter dari knob potensiometer dengan batas waktu maksimalnya adalah minimalnya 0 second, maksimalnya itu 24 second. Jadi maksimal 24 detik untuk timernya ini. Sedangkan untuk output relaynya ini bisa tegangan AC bisa juga dengan tegangan DC, dengan kapasitas maksimal untuk bebannya adalah 10 ampere sesuai apa yang ada ditulis di relay ini. Oke, langsung saja kita coba ya dari fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini sudah saya solder untuk inputnya ya. Jadi kita menggunakan adaptor 12 volt yang sudah disiapkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk inputnya ini bisa pakai menggunakan button ini. Nah, ketika saya tekan, relay otomatis aktif, ada bunyi klik dan ada LED yang nyala. Nah, atau kita bisa switch dari yang tulisannya trig ini ya, trig ini dengan disambungkan dengan GND atau 0 volt atau kabel warna hitam. Kita bisa jumper ini.
Untuk mengatur timernya, kita membutuhkan obeng minus. Kita putar knob yang ada di potentiometer ini. Kita tes dulu bawaan dari modul XY018 ini. Dari beli saya belum apa-apakan ya, jadi kita tes dulu berapa timer yang ada pada modul ini defaultnya. Jadi kita butuh bantuan stopwatch. Nah, jadi sekitar 9 detik sekian ya untuk defaultnya. Coba kita putar dari knob potentiometernya ke arah kiri ya. Kita putar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita putar ke kiri 10 kali. Kita tes lagi. Nah, jadi tadi sekitar 5 sekian atau 6 sekian ya. Berarti udah berkurang selama 3 detik. Kalau mau dikecilkan lagi ya, kita tinggal putar ke kiri. Kalau mau ditambah delay timernya lagi, kita tinggal putar knobnya ini ke kanan. Oke, selanjutnya ke modul yang satunya. Untuk modul selanjutnya ini nggak ada tulisannya modul apa, cuman kalau kita cari searching itu ketemunya modul 4B3D. Jadi modul 4 button, 4B 1 2 3 4, 3D 3 display 1 2 3. Ada juga yang mirip seperti ini yang tulisannya 3B 4D. Jadi ada 3 button, 4 display. Modul 4B 3D ini mempunyai tegangan kerja untuk input 6 sampai 30 volt dan bisa juga menggunakan konektor USB ini. Terus modul ini juga dilengkapi dengan dioda sebagai pengaman jika waktu masang ini terbalik. Terus modul ini merupakan modul active high. Jadi modul ini akan aktif jika mendapatkan tegangan antara 3 sampai 24 volt. Terus untuk setting timernya ini bisa mulai dari 0 sampai 999 detik. Dan ini ada 4 tombol yang nanti bisa digunakan sebagai settingnya. Jadi ada beberapa mode. Nanti kita coba satu-satu. Terus untuk output relaynya ini sama dengan modul sebelumnya, yaitu bisa digunakan sebagai arus AC dan arus DC. Oke, langsung kita coba ya dengan menggunakan konektor 12 volt. Nah, di sini saya ada tombol untuk triggernya. Tombol ini nyambung ke kaki trigger sama ke ini, ke 6 volt sampai 30 volt ini. Relay 4B3D timer ini mempunyai banyak settingan ya. Jadi ada beberapa settingan, nanti kita bahas satu persatu. Untuk masuk ke settingan, kita tekan tombol set ini selama 3 detik. 1 2 3. Nah, ini ada P1.1. Kalau kita up ada P1.2, kita up lagi P1.3, P2, P3.1, P3.2, P4, dan kembali lagi ke P1.1. Nah, tiap-tiap P ini program, tiap-tiap program ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke, mari kita coba yang P1.1. Setelah masuk P1.1, kita tekan tombol set. Nah, nanti akan masuk ke OP atau set timer. Nah, ini ada 006 titik
berarti ini kita set timer selama 6 detik. Kalau misalkan kita mau set timer selama milisecond, kita bisa naikkan titiknya ini maju ke depan. Misalkan kita tekan tombol stop, nah titiknya akan naik ke depan, akan maju ke depan. Kalau kita tekan tombol stop lagi, titiknya akan ada di 3, 1, 2, 3. Titik yang ada 3 ini menandakan kalau operation timernya itu adalah hitungannya menit. Jadi ini ada 999, berarti operation timernya 999 menit. Itu berapa jam ya? Kita balik lagi ke awal, titiknya ada di belakang sendiri. Nah berarti ini kita set timernya selama 6 detik. Nah misalkan kita mau nambah set timernya, kita bisa tambah, tekan tombol up, ada 7, pada ini 7 detik, kita kurangi ada 6, berarti ini 6 detik. Oke, kita set di 6 aja ya biar nggak lama-lama untuk timernya. Setelah itu kita klik lagi tombol set 3 detik lagi, 1, 2, 3. Nah balik lagi ke P1.1, ditunggu sampai tulisannya 000. P1.1 ini akan aktif, relay akan aktif jika ada trigger. Jadi misalkan kita tekan tombolnya, nah relay akan aktif, LED nyala 3, 4, 5. Nah waktu detik ke-6 maka relay akan tidak aktif kembali. Kita coba lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika relay aktif, kita trigger lagi, maka nggak pengaruh apa-apa. Nah itu fungsinya P1.1. Selanjutnya P1.2, kita tekan set lagi 3 detik. Nah setelah itu kita up P1.2. P1.2 ini hampir sama dengan P1.1, tapi nanti ada yang berbeda di triggernya ini. Jadi kita coba ya, P1.2 kita tekan set lagi untuk masuk ke relay set timer on nya, OP. Nah misalkan kita tetap pakai 6 detik, terus kita tekan set lagi yang 3 detik lagi biar keluar. Nah kita tunggu sampai 0, kita coba, kita aktifin ya, 1, 2, 3, sebelum 6 detik kita set lagi. Nah dia akan kembali lagi, jadi nggak, sebelum 6 detik ada trigger lagi, maka dia akan reset lagi sampai nggak ada trigger di relaynya ini. Nah itu adalah fungsi dari P1.2. Selanjutnya kita coba P1.3. P1.3 kita set timernya, nggak kita rubah ya, kita tetap 6 detik. P1.3 ini juga hampir sama dengan P1 sebelumnya, cuman nanti ada perlakuan yang beda di triggernya ini. Kita coba, nah misalkan kita trigger relay aktif 1, 2. Nah sebelum ke-6 kita trigger lagi, maka timernya akan ngereset ke 0 atau relaynya akan off. Misalkan ya, 1, terus kita trigger lagi, nah akan kembali lagi ke 0. Jadi nggak nunggu sampai 6 detik. Nah itu adalah P1.3. Selanjutnya P2 ini bedanya dengan P1. Kalau P2 ini relay akan aktif setelah delay. Jadi sebelum relay aktif itu ada delaynya dulu, ada waktunya dulu. Kita coba ya. Nah, OP 6 detik sama seperti tadi, 6 detik. Kita tekan set lagi, CL. Nah CL ini misalkan kita set 3. Jadi relay aktif setelah kena trigger, nunggu 3 detik baru aktif 6 detik. Kita coba.
Oke. Ini trigger saya tekan. Ada waktu 3 detik baru relay aktif. Selama 6 detik. Kita coba lagi. 1, 2, 3 aktif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah P2. Menu selanjutnya. Nah, setelah P2 ada P3.1. P31 ini nanti ada loopingnya ya. Jadi P3 ini nanti ada loopnya. Loop itu pengulangan. Kita coba P31, kita set OP nya 6 detik, kita klik set lagi, ada clock waktu tunggu delaynya 3 detik, kita set lagi, ada loopnya. Nah, loopnya itu pengulangan. Misalkan kita looping selama 2 kali, 1, 2. Nah, setelah itu kita set. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Delay ini nunggu aktif lagi. 4, 5, 6. 3 kali ya tadi. Ketekan 3. Nah, jadi dia looping selama 3 kali. Lah, bila mana jika triggernya kita tekan di tengah-tengah? 1, 2, 3, nunggu 1, 2, 3, kita tekan, dia balik lagi ke 0. Berarti P31 ini kalau di trigger lagi dia akan reset ke 0 atau off. Oke, selanjutnya adalah P3.2. P31, P3.2. Kita tekan tombol set, OP set timernya, CL delaynya atau off timernya, terus loopingnya. Nah, loopnya 3 ini berarti mulai 0, 1, 2, 3, 4 kali ya. Kita kurangi aja loopnya. Kalau 2 ini berarti loopnya setelah aktif ngeloop 2 kali, berarti 3 kali. Kita kurangi lagi biar gak lama-lama, kita satu kali aja. Kalau sudah, kita tekan tombol set, kembali ke awal. Nah, P3.2 ini nggak terpengaruh adanya button ini. Jadi nggak terpengaruh. Menu ini terpengaruh kalau power ya. Jadi kita ketika cabut powernya, terus kita tancapin powernya. Nah, dia aktif ketika ada power yang masuk ke modul ini, tanpa pengaruh dari trigger ini ya. Kalau sudah looping, dia mati, dia nggak bisa diapa-apain lagi. Itu adalah menu P3.2. Selanjutnya menu P4. Nah, P4 ini kita coba ya dengan trigger ini. P4 OP set timer aktifnya 6 detik. Nah, sudah, itu aja berarti nggak ada off timer, nggak ada loop. P4 ini adalah pengaruh di triggernya. Misalkan kita trigger 1 kali, dia akan aktif 3, 4, 5, 6. Nah, bila ini triggernya kita tekan terus, maka relay ini nggak start ya. Jadi nunggu
triggernya ini kita lepas. Nah, terus ketika ada trigger lagi dia kembali lagi ke awal. Nah, misalkan kita tekan terus. Nah, itu P4. Terus menu lagi itu ada di stop ini ya. Nah, ini ada off ini berarti relaynya nggak aktif meskipun ada trigger. Terus ada on ini mengaktifkan relay kayak yang dicoba sebelumnya. Terus nah, ada CP, ini bisa indikatornya ini bisa standby ya. Terus ada OD, ini normal. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk setting dari modul 4B 3D. Oke teman-teman, itu adalah perbedaan menggunakan dua modul relay ini tadi yang biasa sangat banyak digunakan untuk modul-modul bilik disinfektan. Dan teman-teman kalau ada yang perlu tanyakan silahkan tinggalkan komentar, dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Dadah.